Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini dalam kelas fisika, kita akan melakukan kegiatan praktikum mengenai gaya Lorentz. Berikut ini adalah kompetensi dasar serta indikator yang akan kita pelajari. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya menyelidiki adanya gaya Lorentz pada kawat berarus listrik dalam medan magnetik. Kemudian yang kedua, menjelaskan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jika sebuah penghantar yang dialiri arus listrik berada dalam medan magnetik, penghantar itu akan mengalami gaya magnetik yang sering disebut sebagai gaya Lorentz. Konsep ini merupakan prinsip kerja dari beberapa alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Salah satunya yaitu motor listrik, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya Mem akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum gaya Lorentz. Yang pertama, kita memerlukan sumber tegangan listrik. Yang kita gunakan adalah power supply atau catu daya. Kemudian kalian pun dapat mengganti sumber tegangan listrik DC lainnya, misalnya menggunakan baterai. Kemudian kita memerlukan 2 buah kabel penghubung, 1 buah magnet permanen, kita gunakan magnet U seperti ini. Kemudian 1 buah gunting, aluminium foil, selotip, dan tiang statik. Oke, selanjutnya Mem akan menjelaskan langkah-langkah percobaan untuk mengamati gaya Lorentz. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan menggunting aluminium foil sekitar 20 cm. Kemudian kita hubungkan aluminium foil ini pada tiang statif. Kita pun dapat menggunakan selotip untuk menempelkan di kedua ujungnya. Nah, seperti ini. Kemudian kedua ujung tersebut kita hubungkan dengan sumber tegangan listrik. Sebelumnya catu daya ini sudah terhubung pada sumber listrik ya. Kabel yang merah adalah potensial tinggi dan kabel yang hitam potensial rendah. Kemudian kita akan hubungkan ke dua ujungnya. Seperti ini. Kemudian kita akan menyalakan power supply dengan tegangan 6 volt DC, lalu kita gunakan magnet permanen untuk memberikan medan magnet di sekitar aluminium foil tersebut. Kita posisikan seperti ini. Kemudian kita akan nyalakan power supply, lalu amati yang terjadi. Terlihat ya, ada gaya yang menggerakkan. Nah, gaya tersebut disebut sebagai gaya Lorentz. Coba perhatikan kembali ketika kita ubah arah dari medan magnet seperti ini. Yang terjadi adalah gaya Lorentz bergerak ke arah sebaliknya. Coba kalian perhatikan kembali praktikum berikut ini. Ketika arah medan magnet diubah, maka arah gaya Lorentz-nya pun ikut berubah ke arah sebaliknya seperti yang ditunjukkan pada praktikum ini. Nah, untuk menentukan mengapa arah gaya Lorentz itu ke depan atau ke belakang, kita gunakan kaidah tangan kanan. Ingat, arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Jadi, jika kita gunakan kaidah tangan kanan, ibu jari menunjukkan arah dari kuat arus listrik yang mengalir pada kawat penghubung atau yang mengalir pada aluminium foil. Kemudian jari telunjuk
menunjukkan arah medan magnet. Ingat, arah medan magnet selalu keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Kemudian, arah dari gaya Lorentz ditunjukkan oleh jari tengah atau arah dari telapak tangan. Selanjutnya, Mem akan menjelaskan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ketika power supply dinyalakan, maka terdapat kuat arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Untuk itu, arah dari kuat arus ditunjukkan oleh ibu jari ke kanan seperti ini. Selanjutnya, kita tentukan arah medan magnet yaitu menggunakan jari telunjuk seperti ini, yaitu ke arah atas, karena arah medan magnet selalu keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Sehingga kita dapat menentukan arah gaya Lorentz dengan melihat arah jari telunjuk, yaitu mendekati mata pengamat. Selanjutnya, Mem akan menjelaskan cara kedua untuk menentukan gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Ibu jari menentukan arah arus listrik, kemudian keempat jari menentukan arah medan magnet yaitu ke atas. Lalu arah dari telapak tangan menentukan arah gaya Lorentz, yaitu mendekati mata pengamat, seperti ini. Percobaan selanjutnya kita akan mengubah arah arus listrik yang mengalir pada aluminium foil. Coba kalian perhatikan arah gaya Lorentz yang dihasilkan. Terbukti bahwa arah gaya Lorentz bukan hanya dipengaruhi oleh arah medan magnet, tetapi dipengaruhi juga oleh arah arus listrik. Selanjutnya, penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan seperti gambar ini, yaitu pada alat galvanometer. Galvanometer digunakan untuk mengukur kuat arus yang kecil. Prinsip kerjanya yaitu berputarnya kumparan karena adanya dua gaya Lorentz yang sama besar tetapi berlawanan arah, yang bekerja pada dua sisi kumparan yang saling berhadapan. Contoh yang kedua yaitu motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau kinetik. Motor listrik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kerjanya yaitu gulungan kumparan ditempatkan di bagian medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa sehingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Demikianlah praktikum mengenai gaya Lorentz dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar, Tuhan memberkati.